mengingatkan kepada kita semua sambil ngopi Mas, diteruskan dengan ngopi. Ya, ngudut gitu. Oke. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa alhamdulillah beberapa hari ini sudah beberapa minggu inilah minggu terakhir ini saya hanya melihat seran-seran ya, seran-seranan itu seran dari yang ada, bahwa telah mulai lagi belajar dikit-dikit gitu kan, belajar ngapalin tawasulnya. Nah sekarang sampan sebenarnya untuk sampan kita tawasul itu apa sih sebenarnya? Tawasul itu ternyata hadoroh satu kan gitu. Perlu disampaikan ini Pak. Iya. Terus jadi kita kan perlu tahu sebenarnya apa tawasul. Tawasul itu ya membuat perantara. Itu bahasa yang paling mudah untuk kita mengerti, itu membuat satu perantara. Ini cara wong biyen kan itu begini. Saya pengen ketemu sama Mbah Taryo. Lah Mbah Taryo ini kan orang penting di dalam organisasinya. Kalau saya mau menemui Mbah Taryo secara langsung itu sangat sulit. Oleh karena itu saya harus melalui siapa kan gitu. Itu bahasa perantara kan. Orang yang terdekat dengan Mbah Taryo itu siapa? Tapi di dalam hal ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengannya seperti itu justru jauh sebenarnya. Bukan seperti itu persis gitu maksudnya. Kita kan berbicara nih melalui guru kita, melalui orang-orang salaf yang telah memang dekat kepada Gusti Allah. Kita terus kemudian meminta tolong kepada para arwahnya orang-orang yang perlu kita mintai tolong, padahal bukan itu maksudnya gitu. Jadi sekarang sampai baca ila hadratin Nabi itu tidak bermakna ya Rasulullah tolong saya untuk didekatkan kepada Gusti Allah. Itu bahasanya bukan seperti itu. Apalagi kalau sampai nanti ngelihat di ayat gitu ya, ayat Al-Quran yang perintahnya Gusti Allah untuk bertawasul itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, terus wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara, kan gitu. Atau ciptakanlah perantara. Wajahidu fisabilihi, dan terus teman-temanilah itu gimana bahasanya itu? Dan bersungguh-sungguhlah di dalam sampean mencari wasilah, menciptakan wasilah itu. Ini kalau di jalan lain, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsirnya tentang menciptakan tentang wasilah itu adalah bil a'malis sholihat. Itu yang paling pokok, dengan amal kebaikan kita sendiri gitu. Jadi kalau ila hadratin Nabi, berarti saya ini sedang berbuat baik untuk ikut serta mendoakan Nabi, menghadiahi pahala dari yang saya baca. Karena yang saya baca itu Fatihah, berarti saya ini sedang menghadiahi pahala bacaan Fatihah saya kepada Kanjeng Nabi, kan gitu. Nah itu karena saya menghadiahi sesuatu kepada Kanjeng Nabi, yang dihitung wasilah itu yang mana? Nah, menurut sampean, apa saya minta tolong kepada Kanjeng Nabi langsung, atau dengan justru amal saya yang memang langsung kepada Gusti Allah? Nah ini, jadi yang di situ dilihat, yang jadi wasilah ternyata amalan kita sendiri, kerjaan kita. Kerjaan kita mendoakan Kanjeng Nabi. Lah kemudian katanya Kanjeng Nabi bisa mendoakan kita. Ya kalau itu sudah jelas gitu ya. Kalau Kanjeng Nabi itu selalu mendoakan kita. Lah bukan Kanjeng Nabi sudah mboten-mboten. Itu kan fisiknya gitu ya. Jadi ternyata ruh
itu adalah makhluknya Gusti Allah yang abadi, ya. Makhluknya Gusti Allah yang abadi. Makanya ada tembang-tembang kalau orang Jawa itu, kiai-kiai Jawa zaman dulu. Saben malam Jumat, ya, ahli kubur mulai ngomah. Saben malam Jumat, ahli kubur mulai ngomah. Ahli kubur sapa? Gitu ya. Memang cuti dari kantor atau gimana, balik ke rumah gitu kan. Nah ini, jadi ruh ini setelah kita meninggal itu ada 3 bagian, ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan orang-orang soleh, itu fi a'la iliyin. Kalau bahasa kita itu fi a'la iliyin, itu di dalam surga iliyin, surga yang paling tinggi. Terus untuk apa saya nilai ikan samuji di rumah kan gini. Tiwas kesel nganggur, enak turun gleprek, sudah beres. Tidur saya sudah anteng kayak pengantin. Nah nyari itu wis ditemani dengan amal-amal soleh kita sendiri yang diciptakan oleh Gusti Allah, diwujudkan dengan bidadari yang cantik gitu loh ya. Lah kemudian yang kedua, tatkala perilaku kita itu tidak amilus sholihah, tatkala perilaku kita itu senantiasa bermaksiat kepada Gusti Allah, fi asfalin nar, fi sijin, gitu ya. Pada neraka apa? Neraka sijin kan? Itu neraka yang paling tidak enak. Neraka itu ada 7 tingkatan, 8 tingkatan. Yang paling tidak enak itu sijin, neraka sijin itu paling gak enak. Terus golongan ruh yang ketiga, kena coro jere sing jere sampean itu ruh itu melayang, tidak terima oleh bumi, tidak diterima oleh langit katanya gitu kan. Sebenarnya bukan tidak diterima, tapi mereka itu masih dalam proses diganjar apa namanya untuk menerima siksa atau apa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi ada 3 bagian golongan. Nah, jadi kembali kepada tawasul tadi, bahwa tawasul itu adalah membuat perantara. Ya paling baik membuat perantara itu bil a'malis sholihah, gitu kan. Lah amal, kalau kita seperti ini membaca hadirat, itu amal sholihahnya kita mana? Mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada. Lah dengan kita mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada, orang-orang salaf yang memang dulu orang-orang soleh, salafus soleh itu janji Allah sendiri. Tatkala kamu bersolawat kepada Nabi, tak beri 10 solawat untuk kamu. Ini janji Gusti Allah. Jadi bukan kok semata-mata ruh itu kemudian nulungi kita nggawa. Iki Khalid mau sing maca Fatihah iki, Fatihah Khalid tak ngomong dhuwur. Ora ngono. Bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi dengan amal kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Lah itulah yang menjadi wasilah kita menjadi dekat kepada Gusti Allah, karena amil sholehat yang kita laksanakan. Oke, sudah nyambung kan itu di bagian wasilah itu saja. Mungkin itu, dan nanti wasilah supaya wasilahnya bagus, bacaan sampai diperbaguri gitu ya. Makanya saya pengen itu yang berangkat itu rajin terus nambah terus yang berangkat perbaiki bacaan itu. Fatihahnya sekarang membunyikan makhraj yang salah sedikit itu sudah merubah arti. Bismillahi itu ha, jangan ada seperti hilang, hanya itu semu ha semu a gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu nggak jelas. Ha itu ha apa i apa hi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim itu harus cetok, hanya harus cetok, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim itu harus ditandani, betul-betul ditandani, saya mohon itu ya. Karena bacaan ini nanti akan merubah arti kalau makhrajnya salah. Sekarang seperti orang baca begini ya, la in sakartum la azidannakum. La in sakartum, sakaro itu mah mesin besar, la in sakartum. Tapi bacanya la in sakartum. Lamun sira mabuk. La in lamun ono, lamun toh utawi sira. Sakartum, lamun toh ono, sakartum mabuk sapa sira. Mendem sapa sira. Lah terus mengartikan ke depannya itu gimana coba? Kesananya itu. Karena la azidannakum moko bakal yakti bakal tak tambahi mendemu kan.